Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iwan Koryani Saryanto dengan NIM 1904640 dari kelompok 5 Pendidikan Masyarakat B 2019. Nah, di pematerian sebelumnya kan udah dibahas nih, apa itu definisi stres, teori-teori stres, faktor-faktor yang menyebabkan stres, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai coping stress. Langsung aja disimak videonya. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan coping stress? Coping stress adalah suatu proses di mana individu berusaha untuk menangani dan menguasai situasi stres yang menekan akibat masalah yang sedang dihadapi dengan cara melakukan perubahan kognitif maupun perilaku guna memperoleh rasa aman dalam dirinya. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi coping stress? Sebelumnya perlu digarisbawahi bahwa reaksi terhadap stres bervariasi antara individu yang satu dengan individu yang lain dan dari waktu ke waktu pada individu yang sama serta pada keadaan dan situasi yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor psikologis dan sosial yang tampaknya dapat merubah dampak stresor bagi individu. Nah, menurut Kelliot, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi coping stress. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Kesehatan hal yang sangat penting karena usaha mengatasi stres individu dituntut untuk mengerahkan tenaga yang cukup besar. Yang kedua adalah keyakinan atau pandangan positif. Keyakinan menjadi sumber daya psikologis yang sangat penting, seperti keyakinan akan nasib yang mengerahkan individu pada penilaian ketidakberdayaan yang akan menurunkan kemampuan strategi coping yang berfokus pada masalah. Yang ketiga ialah keterampilan memecahkan masalah. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan alternatif tindakan, kemudian mempertimbangkan alternatif tersebut sehubungan dengan hasil yang ingin dicapai, dan pada akhirnya melaksanakan rencana dengan melakukan suatu tindakan yang tepat. Yang keempat ada dukungan sosial. Dukungan ini meliputi dukungan pemenuhan kebutuhan informasi dan emosional pada diri individu yang diberikan oleh orang tua, anggota keluarga, saudara, teman, dan lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang kelima adalah keterampilan sosial. Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk berkomunikasi dan bertingkah laku dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir adalah materi dukungan. Materi dukungan ini meliputi sumber daya berupa uang, barang, atau layanan yang biasanya dapat dibeli. Lalu gimana nih strategi dari coping stress? Ada banyak strategi coping yang dapat dilakukan dalam mengatasi stres. Lazarus Folkman menguraikan coping menjadi dua, yaitu coping yang berfokus pada emosi atau emotion focused coping, dan coping yang berfokus pada masalah atau problem focused coping. Nah, yang pertama ada coping yang berfokus pada emosi atau emotion focused coping, di mana pada coping ini orang berusaha dengan segera mengurangi dampak stresor dengan menyangkal adanya stresor atau menarik diri dari situasi. Coping seperti ini tidak menghilangkan stresor dan tidak juga membantu individu dalam mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengatur stresor. Untuk emotion focused coping, Susan Folkman dan Richard Lazarus menggolongkannya ke dalam 5 komponen. Yang pertama adalah distancing, yaitu tidak melibatkan diri pada permasalahan atau membuat menjadi terlihat positif. Yang kedua ialah escape avoidance, yaitu menghindar atau melarikan diri dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga yaitu self-controlling atau kendali diri yang merupakan suatu bentuk respon dengan melakukan kegiatan pembatasan atau regulasi baik dalam perasaan maupun tindakan. Yang keempat adalah accepting responsibility, yaitu suatu respon yang menimbulkan dan meningkatkan kesadaran akan perasaan diri dalam suatu masalah yang dihadapi dan berusaha menempatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Dan yang kelima ialah positive reappraisal, merupakan suatu respon dengan cara menciptakan makna positif dalam diri sendiri yang tujuannya untuk mengembangkan diri termasuk melibatkan hal-hal yang religius. Strategi kedua yaitu coping yang berfokus pada masalah atau problem focused coping. Orang akan menilai stresor yang mereka hadapi dan melakukan sesuatu untuk mengubah stresor atau memodifikasi reaksi mereka untuk meringankan efek dari stresor tersebut. Susan Folkman dan Richard Lazarus juga menggolongkan strategi coping yang berfokus pada masalah dibedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, planful problem solving.
merupakan respon atau reaksi yang timbul dengan melakukan kegiatan tertentu yang bertujuan untuk melakukan perubahan keadaan dengan cara melakukan pendekatan secara analitis dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah confrontative coping, merupakan respon atau reaksi yang timbul dengan melakukan kegiatan tertentu yang bertujuan untuk melakukan perubahan keadaan dengan cara menantang langsung atau konfrontasi sumber masalah. Yang ketiga yaitu seeking social support, merupakan suatu respon atau reaksi dengan mencari bantuan dari pihak luar dalam bentuk bantuan nyata ataupun dukungan emosional. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai coping stress. Jangan lupa untuk menonton materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.